Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita bahas pembahasan kita di mapel prakarya dan kewirausahaan. Kita akan kaji terkait dengan wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Baik, di sini kita akan mengkaji terkait dengan hukum dasar ya, di mana hukum dasar ekonomi ini menjelaskan bahwasanya antara ketersediaan barang dan permintaan barang itu harus seimbang ataupun harus mencapai titik equilibrium, yaitu keseimbangan itu sendiri ya. Nah, di sini antara ketersediaan barang di pasar ya, supply dan permintaan pembeli, demand ini jika melebihi permintaan pembeli, maka yang terjadi adalah penurunan harga barang ya. Sedangkan apabila kalau produsen itu banyak memproduksi barang yang sama ataupun barang yang sejenis, maka barangnya akan sangat murah dan bisa jadi barang itu akan tidak laku. Ini ya yang terjadi manakala antara supply dan demand itu tidak terjadi keseimbangan. Nah, daripada masalah tadi, maka yang diperlukan adalah diversifikasi. Apa sih diversifikasi ini? Ini adalah upaya pengembangan produk dan pasar baru sehingga wirausaha ini lebih inovatif dan lebih produktif lagi ya. Teman-teman semua, coba kita amati sekarang gejala pasar kayak gitu ya. Nah, manakala suatu barang itu didominasi ataupun dikuasai oleh satu perusahaan, maka barang tersebut nantinya akan semakin langka dan harganya akan semakin mahal. Contoh, kadang kita berpikir kenapa sih sudah ada Aqua tapi kok ada Limineral, ada Fit dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan pesaing kayak gitu, dimana itu harus dikembalikan kepada pasar sehingga nanti pembeli bisa memilih barang yang dibeli kayak gitu tuh. Kalau tidak ada barang pemilih, nanti yang ada pasar akan dikuasai satu produsen, di mana nanti ini bisa mengakibatkan penggelembungan dari harga ya. Makanya walaupun sudah ada barang, makanya perlu ada barang-barang pesaing. Tetapi di Indonesia sendiri minim inovatif sehingga terjadi banyak barang yang sejenis. Nah, banyak barang yang sejenis ini nantinya akan mengakibatkan terjadinya tidak laku gitu tuh di pasaran gitu. Kenapa? Karena memang barangnya sama dan tidak ada inovatif dari pengemasannya ataupun dari produknya itu sendiri. Yang diperlukan oleh konsumen itu adalah banyak barang-barang pesaing ataupun banyak barang-barang pilihan, tetapi yang lebih inovatif lagi. Kita tidak boleh posisinya sebagai seorang produsen nantinya ya, sebagai seorang wirausaha menciptakan barang yang sudah ada di pasaran. Ini nanti tidak adanya diversifikasi tadi, yaitu upaya untuk mengembangkan suatu produk. Jadi kita perlu menjadi seorang pesaing tetapi harus dibarengi dengan inovatif dari produk kita ya teman-teman. Diversifikasi suatu produk itu bisa dilakukan oleh seorang wirausaha ya, baik berupa pengembangan produk, berupa hiasannya, berupa desainnya, berupa pengembangan produk, yaitu produknya itu bisa diarahkan ke pasar sasaran baru kayak gitu. Nah, ini adalah suatu teknik ataupun alat kerja yang kita bisa lakukan untuk membuat pengembangan suatu produk itu sendiri ya. Nah, di sini untuk pengembangan usaha ataupun upayanya itu bisa dilakukan
dengan 4 strategi ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan market penetration, yang kedua kita bisa menggunakan market development, yang ketiga kita bisa menggunakan product development ataupun kita bisa menggunakan strategi keempat yaitu diversification. Baik, yang pertama terkait dengan strategi usaha pengembangan usaha ini yaitu market penetration. Nah, untuk market penetration ini adalah upaya untuk melakukan penjualan, yaitu produk yang ada kepada pasar sasaran yang ada. Artinya itu memasuki pasar yang ada dengan produk yang ada. Itu kalau strategi pertama itu market penetration. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan strategi kedua yaitu market development. Nah, untuk market development ini adalah peluasan pasar. Ini artinya upaya untuk menjual produk yang ada kepada pasar yang lebih luas. Artinya memasuki pasar yang baru dengan produk yang ada. Nah, ini kalau strategi kedua. Untuk strategi yang ketiga, ini kita bisa menggunakan produk development. Nah, kalau kita menggunakan strategi produk development, ini adalah upaya menjual produk baru kepada pasar yang sudah ada. Terakhir, strategi keempat ini lebih tajam lagi kayak gitu. Ini adalah strategi diversification. Nah, untuk strategi ini adalah upaya pengembangan produk baru untuk menembus pasar yang baru. Artinya ini benar-benar grace ya, baik dari segi produknya, baik dari segi pasarnya untuk tahap diversification ini. Ini adalah 4 strategi upaya pengembangan dari usaha kita ya teman-teman. Baik, kita masuk kepada pembahasan perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Artinya, sekarang kita mencoba market kita ataupun pasar kita itu sudah ke global ya gitu tuh. Lebih luas lagi jaringannya. Nah, untuk kita bisa melakukan persaingan pada pasar global ini ada 3 tahap terkait dengan prosesnya. Yang pertama, ini persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Nah, di sini untuk tahapan perencanaan ini kita bisa sebut juga dengan tahapan riset ya, dan development atau biasanya kita sebut dengan R&D ya. Nah, di tahap pertama ini kita harus membentuk organisasi yang solid dulu, dimana dengan pembagian tugas yang matang. Yang kedua juga kita harus menentukan target dan strateginya seperti apa. Yang ketiga kita harus membuat jadwal kegiatannya seperti apa. Yang keempat kita juga harus menentukan biaya produksi dan harga jual, pembiayaan, serta alur keuangannya seperti apa. Ini di tahapan awal dari perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global ya. Selanjutnya masuk ke tahap kedua yaitu produksi hingga penjualan. Nah, di sini untuk kelompok wirausaha ini harus bisa melakukan produksi ya dari kerajinannya sesuai dengan target produksi dan melakukan upaya pemasaran di mana harus sesuai juga dengan target penjualannya. Nah, untuk tahap ini kita sebut dengan produksi dan distribusi. Nah, untuk tahap kedua ini kita harus bisa melakukan quality control, harus bisa melakukan pengemasannya seperti apa, desain dari produk kita seperti apa, sampai dengan melakukan promosi, penjualan dan distribusi. Ini masuk kepada tahap ketiga. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga yaitu evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha yang telah dilakukan. Nah, evaluasi ini tujuannya adalah untuk mengetahui kekurangan dan melakukan perencanaan perbaikan. Ya, dari mulai tahap 1, tahap 2 ini kita cross check ulang sehingga nantinya kita bisa mengevaluasi mana yang kurang dan mana yang harus diperbaiki ya. Untuk kegiatan wirausaha di tahap ketiga ini dapat berkembang ya sehingga menjadi lebih baik. Dan untuk proses evaluasinya itu sendiri biasanya kita melakukan metode analisis SWOT ya, di mana analisis SWOT ini penting sekali untuk mengevaluasi dari kegiatan usaha kita ya. Nah, untuk
Tahap ketiga ini dilakukan dengan cara kita mengevaluasi kinerja dan keuangannya, dan yang terakhir kita juga harus menyusun laporan evaluasinya seperti apa. Nah, ini adalah 3 tahapan dari perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Nah, dari 3 tahap ini ketika kita lakukan, tentunya nantinya diharapkan kita bisa ataupun kita mampu untuk bersaing dengan pasar global ya, teman-teman. Baik, pembahasan berikutnya yaitu kita bahas terkait dengan perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Nah, untuk merancang kerajinan pasar global ini, kita bisa melakukan step-stepnya ya. Yang pertama kita bisa melakukan, kita harus mencari ide produk dengan curhatan pendapat dulu. Kan biasanya dari masalah-masalah yang ada kita kumpulkan sehingga nanti tertuanglah suatu ide untuk membuat produk. Nah, untuk mencari ide ini tentunya kita harus melihat juga dari potensi daerahnya seperti apa, selera pasar sasarannya seperti apa, terus juga kita harus harus melalui riset terlebih dahulu. Ini harus proses awal dari perancangan suatu produk. Jadi kita harus mencari ide dari curhatan pendapat-pendapat. Nah, untuk mengembangkan ide ini kita bisa melakukan 5 cara kayak gitu ya untuk mengembangkan dari ide pembuatan produk. Yang pertama, cara membuat idenya itu bisa juga dengan kita harus melihat fungsinya sama tapi konteksnya berbeda. Contohnya seperti apa? Contohnya mungkin sekarang itu lampu kayak gitu ya. Zaman sekarang lampu itu kan fungsinya sama untuk alat penerangan tapi konteksnya berbeda. Ada lampu emergency sekarang bisa dibawa-bawa untuk mati lampu kayak gitu kan ya. Ada juga bentuknya yang berbeda kayak gitu sehingga bukan hanya sebagai lampu tetapi lebih kepada estetika juga. Itu cara pengembangan ide yang pertama, yaitu fungsinya sama tapi konteksnya yang berbeda. Cara kedua dari mengembangkan ide itu bisa juga bentuknya sama tapi ukurannya yang berbeda ya. Contohnya kita lihat dari laptop ya. Dulu laptop ataupun komputer itu kan ukurannya besar sekali kayak gitu. Dengan seiring berjalannya waktu, masyarakat ataupun kita selaku user ini tahu kayak gitu tuh. Kalau membawa barang ataupun terlalu berat, terlalu besar itu susah gitu. Makanya dibuatlah laptop gitu ya. Dari komputer menjadi laptop. Ini bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Atau kita juga bisa mengembangkan ide cara ketiga, yaitu motifnya sama tapi produknya berbeda. Contohnya seperti apa? Kita lihat sekarang batik-batik kayak gitu ya. Untuk batik-batik itu kan sama, motifnya sama tetapi produknya berbeda. Ada yang digunakan sebagai baju, ada yang bisa kemben kayak gitu. Ada sampai sekarang itu sudah ada motif batik berupa sendal, berupa sepatu gitu. Ini adalah pengembangan ide ketiga, yaitu motifnya sama tapi produknya yang berbeda. Nah, pengembangan ide keempat kita bisa melakukan dengan bentuk dan fungsinya sama tapi materialnya yang berbeda. Contohnya seperti apa? Nah, sekarang kita lihat ya, ada inovatif yaitu piring kayak gitu ya. Mungkin bentuknya sama piring, terus fungsinya juga sama buat makan piring, tapi materialnya berbeda. Kalau dulu itu kan semacam dari kayak tembikar gitu ya, tanah liat kayak gitu tuh. Nah, sekarang bisa dari penjalin, bisa dari rotan kayak gitu tuh kan menggunakan material yang berbeda tapi bentuk sama fungsinya sama, yaitu digunakan untuk makan ya. Yang terakhir untuk pengembangan ide itu bisa menggunakan produknya yang baru, fungsinya juga baru. Nah, ini bagian dari diversifikasi tadi, yaitu upaya untuk pengembangan produk. Nah, itu ya 5 cara dari mengembangkan suatu produk.
Baik, tahap ketiga yaitu rasionalisasi ya. Untuk rasionalisasi ini adalah proses pengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis ya. Di mana kita harus memikirkan ya, bagaimana sih cara menggunakan produk tersebut, terus materialnya yang digunakan apa saja, prosesnya seperti apa. Ini rasionalisasi, artinya kita harus mengevaluasi ulang ide-ide kita. Yang ketiga, perancangan ataupun produksi kerajinan pasar global ini bisa dilakukan dengan membuat studi model. Nah, untuk membuat studi model ini kita harus membuat sketsa ide yang dibuat dari tahapan-tahapan sebelumnya ya. Dimana untuk formatnya itu kita bisa menggunakan 2 dimensi ya, artinya hanya digambarkan pada bidang datar saja. Bisa juga produk kerajinan itu kita buat berbentuk 3 dimensi ya. Ini membuat studi model. Dan yang tahapan terakhir, tahapan keempat, yaitu menentukan desain akhir. Nah, untuk membuat desain akhir ini adalah hasil dari studi model ya. Kita buat 3-5 alternatif desain terakhir, sehingga nanti barulah penetapan desain akhir ini dilakukan melalui evaluasi yang sudah dipertimbangkan kayak gitu ya. Itu adalah 4 tahap daripada proses perancangan dan produksi kerajinan pasar global ya. Itu teman-teman semua pembahasan kita hari ini. Untuk tugasnya nanti menyusul di classroom. Oke, itu aja. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.